Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang apa itu nafas atau diri atau self. Di dalam tradisi ajaran tasawuf, nafas itu terdiri dari 7 tingkatan. Di Al-Quran secara literal itu disebut 3 tingkatan. Tapi para sufi biasanya mengembangkannya menjadi 7 tingkatan. Yang pertama yang disebut nafsu ammaroh atau tyrannical nafas, nafsu tirani. Berbicara tentang diri itu sebetulnya menyangkut kehidupan kita keseharian. Kita biasanya selalu menginginkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Menginginkan amal-amal soleh, maslahat yang bisa kita atau yang harus atau yang akan kita lakukan. Tetapi ketika satu sisi dalam diri kita ingin melakukan kebaikan, di sisi lain itu ada ajakan, ada dorongan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Maka disinilah kenapa kita setiap orang perlu berjuang. Kenapa? Karena di dalam diri kita selalu ada 2 sisi. Sisi baik yang mengajak kita kepada kebaikan, tapi ada sisi lain yang selalu merongrong mengajak kita untuk melakukan yang sebaliknya. Maka perjuangan dibutuhkan untuk memenangkan sisi baik yang mengajak kita kepada perbuatan yang maslahat. Teman-teman yang saya cintai. Nah, 7 tingkatan tadi itu adalah bagaimana kita berada menjalani tingkatan-tingkatan diri dalam hidup kita. Tingkat pertama itu disebut an-nafsu la'ammaratun bisu, nafsu ammaroh. Nafsu yang cenderung mengajak kita kepada keburukan, kepada kejahatan. Nah, biasanya kita kalau sudah tergelincir, pikiran pendek, putus asa, tersinggung, tergesa-gesa, maka kita biasanya terjatuh kepada keinginan, ajakan, kehendak nafsu tirani. Maka kita berbuat jahat atau berbuat salah. Nah, setelah kita melakukan perbuatan salah, kita berpikir bahwa aduh, aku betul-betul menyesali perbuatan yang barusan aku lakukan. Maka pada saat kita melakukan penyesalan, melakukan introspeksi terhadap apa yang kita lakukan di tingkat pertama tadi itu, kita masuk ke dalam diri yang penuh penyesalan. Itu yang disebut nafsu lawamah. Diri yang introspektif, karena itu dia penuh penyesalan. Nah, maka setelah kita berada pada diri yang penuh penyesalan, kita biasanya terilhami untuk berbuat baik. Maka di sini perlu seorang mursyid, buku-buku, guru-guru, ustadz-ustadz, para dai yang ceramah-ceramahnya bisa mencerahkan. Maka dari situ setelah kita berada pada diri yang penuh penyesalan, kita masuk ke dalam diri yang terilhami. Terilhami untuk apa? Terilhami untuk berbuat baik, terilhami untuk berbuat kemaslahatan, baik secara individu maupun secara sosial. Nah, pada tingkat terilhami ini kita belum berbuat baik karena kita baru terilhami. Diri yang terilhami atau an-nafsu al-mulhamah tadi itu berada pada baru ingin berbuat baik, baru terilhami untuk berbuat baik, tapi kita belum berbuat baik. Nah, kata para sufi, godaan terbesar seorang seeker, seorang pejalan kebenaran, salik, itu ada pada diri yang terilhami ini. Kenapa? Karena sebagian besar orang, karena dia terilhami dan membaca kisah-kisah suci orang-orang hebat, kisah-kisah nabi, kisah para wali segala macam. Tetapi orang yang berada pada diri yang terilhami itu
Seolah-olah kisah sukses para wali, para nabi itu menjadi kisahnya. Padahal dia baru terilhami, baru mengetahui jalannya orang-orang hebat tadi itu dan terilhami untuk melakukan. Baru terilhami untuk melakukan. Nah, maka cobaan, godaan, tantangan yang sesungguhnya menurut para ahli spiritual adalah pada saat kita berada pada diri yang terilhami. Masuk kemudian kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Apa yang pada tingkat diri yang terilhami itu baru terilhami, kita naik ke atasnya, kita kemudian melakukannya, kebaikan-kebaikan tersebut. Maka pada saat kita berada pada kebaikan, pada kebenaran, maka kita berada pada diri yang mutmainnah, diri yang tentram. Pada saat itulah kita sudah berada pada kedirian yang tenang, pada kedirian yang sudah mulai berada pada kebenaran. Karena itu kalau ada orang yang bertanya, itu sering ya orang-orang bertanya kalau kita memberikan pengajian, memberikan training gitu. Bagaimana Pak supaya hidup saya ini tenang, supaya hidup saya ini bahagia? Nah, jawabannya dari sisi ini adalah kalau Anda mau tenang, kalau Anda mau bahagia, maka Anda harus berada dan melakukan kebenaran dan kebaikan. Karena situasi ketika kita berada dalam kebenaran dan kebaikan, maka jiwa kita, diri kita, hati kita akan merasa tenang. Itu yang disebut an-nafsu mutmainnah. Maka itu masih ada di atasnya, di atas nafsu mutmainnah. Apa itu? Nafsu rodiyah atau diri yang ridho. Nah, setelah tenang, setelah kita mutmainnah, kita juga harus kuat menerima apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Itu disebut rodiyah. Kita ridho. Kita nerima, kita puas dengan apapun yang ada pada diri kita, yang ada di hadapan kita. Maka kita berada pada diri yang ridho atau rodiyah. Nah, maka pada saat itu, kalau kita sudah ridho terhadap segala macam kejadian, situasi, maka Tuhan pun akan meridhoi. Maka kita berada pada diri yang diridhoi. Kalau tadi rodiyah, ini mardiyah. Maka nafas yang keenam ini itu namanya diri yang mardiyah. Diri yang diridhoi oleh Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan itu akan tidak mempermasalahkan apapun pada kehidupan kita kalau kita tidak punya masalah dengan Tuhan. Nah, jadi mardiyah itu datang setelah rodiyah, setelah kita ridho terhadap berbagai macam keadaan yang datang dari Allah, maka kita tidak punya masalah dengan Tuhan. Maka pada saat kita tidak punya masalah dengan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan mempermasalahkannya. Artinya Tuhan pun meridhoi kita. Nah, apa itu yang dimaksud kita tidak punya masalah dengan Tuhan? Kita sudah tidak lagi tertarik untuk melakukan fitnah. Kita tidak memiliki lagi keinginan untuk melakukan keburukan-keburukan, untuk melakukan nyinyir, untuk menyebarkan berita-berita bohong. Kita tidak punya lagi baik keinginan maupun perbuatannya terhadap apa yang tadi saya sampaikan itu. Maka kita artinya sudah tidak punya masalah dengan Tuhan. Itulah kita berada pada diri yang ridho. Gitu. Maka kalau sudah kita dalam keadaan diri yang ridho, Tuhan pun akan meridhoi keberadaan dan eksistensi kita. Nah, tetapi mutmainnah, rodiyah, mardiyah itu masih mengandung aspek lemah. Kenapa? Aspek lemah itu terkandung karena nafsu amarah yang di awal tadi itu dia bisa menginterupsi orang-orang yang berada pada tingkatan diri yang tadi itu. Baik dalam diri yang mutmainnah, dalam diri rodiyah maupun dalam diri mardiyah. Ada satu kisah yang pernah diceritakan dalam satu hadis tentang salah satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu masuk Islam agak belakangan. Tapi memang dia seorang konglomerat, seorang yang kaya raya. Namanya Utsman bin Maz'un. Setelah Utsman bin Maz'un berislam di hadapan Rasulullah, Utsman bin Maz'un jatuh cinta kepada Islam. Maka beliau membuat satu, kalau istilah kita musola atau langgar di pinggir rumahnya di belakang. Dan disitulah Utsman bin Maz'un siang dia puasa, malam dia berzikir, sholat malam, tahajud dan sebagainya. Dan terus menerus begitu.
istrinya ditinggalkan, anak-anaknya tidak diurus, perusahaannya juga tidak diurus. Maka suatu hari istrinya Haulah komplain kepada Rasulullah. Datanglah kemudian Haulah istri Utsman bin Maz'un kepada Rasulullah untuk menyampaikan bahwa ya Rasulullah, aku komplain kenapa suamiku setelah berislam kok cinta habis pada Islam dan semua urusan-urusan dunianya itu ditinggalkan. Nah maka Rasul bilang, di mana suamimu? Maka diajaklah oleh Haulah ke tempat yang suaminya biasa berzikir dan berpuasa. Dalam satu kisah diceritakan Rasulullah agak tegas kepada Utsman. Sambil berdiri katanya Rasulullah memegang baju Utsman dengan mengatakan bahwa ya Utsman, adakah seseorang yang pernah kau lihat yang terbaik di matamu? Ada, kata Utsman. Siapa? Kata Rasulullah. Engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Utsman. Oke, kata Rasulullah, kalau kau melihat aku sebagai manusia terbaik, aku tidur pada waktunya, aku makan pada waktunya, aku istirahat pada waktunya, aku bekerja pada waktunya. Mataku kuberi hak, tanganku kuberi hak, hidungku kuberi hak, mulutku kuberi hak, dan seluruh organ tubuhku kuberi hak. Jadi aku hidup sebagaimana manusia adanya. Karena dalam diriku juga ada aspek jasad, bukan hanya aspek ruh. Nah setelah Rasulullah menjelaskan itu, Utsman bin Maz'un kemudian kembali bersosial seperti layaknya manusia biasa sebelum yang bersangkutan berislam. Nah kira-kira aspek atau tingkat diri yang berada pada mutmainnah, rodiyah dan mardiyah, itu aspek ketidakseimbangannya di situ. Jadi orang bisa terus-menerus berzikir dan itu tidak seimbang. Nah yang tidak bisa diinterupsi oleh an-nafsu la'ammaratun bisu adalah ketika kita berada pada diri yang tingkat ketujuh, yaitu diri yang suci. An-nafsu al-fitriyah, diri yang suci. Nah diri yang suci inilah di situ hilang semua ketidakseimbangan karena yang ada adalah sifat-sifat Tuhan di situ. Maka berlakulah hadis Nabi yang menegaskan bahwa takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau, berperilakulah engkau seperti halnya akhlak dan perilaku Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, secara keseluruhan apa yang tadi saya sampaikan adalah bahwa kita harus menata hidup ini secara lebih baik, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan jiwa atau ruh kita. Nanti di kesempatan sesi lain kita akan membahas soal apa itu hati dan apa itu ruh atau jiwa dan hubungannya dengan nafas atau dengan diri yang barusan dijelaskan. Tapi secara sederhananya apa yang tadi disampaikan itu adalah keberadaan kita betul-betul harus berdasarkan organ-organ yang ada dalam tubuh kita, baik dari aspek jasmani, aspek mental, intelektual, aspek hati, dan aspek ruh atau aspek jiwa. Maka keempatnya harus kita penuhi sebagai perwujudan dari eksistensi kita sebagai manusia di muka bumi ini. Saya kira sesi kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.